Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita fokus mempelajari pada teori asam basa, materi kimia kelas 11 semester 2. Teori asam basa ada 3. Asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, asam basa Lewis. Asam basa Arrhenius, kalau zat melepaskan ion H positif merupakan asam. Jika melepas ion OH negatif, kelompok basa. Menurut Bronsted-Lowry, apabila suatu senyawa zat melepas proton, maka masuk kelompok asam. Menerima proton disebut kelompok basa. Asam basa Lewis. Jika suatu senyawa menerima pasangan elektron dalam suatu reaksi, masuk kategori asam. Kalau memberikan pasangan elektron, masuk kategori basa. Jangan lupa klik subscribe. Teori asam basa Arrhenius. Asam menurut Arrhenius adalah zat jika dilarutkan di dalam pelarut air akan menghasilkan ion H positif. Asam bisa kita breakdown menurut Arrhenius ini, pelarutnya harus air, terionisasi, selalu menghasilkan H positif. Rumus kimianya ada H, rumus kimianya HNA. Terionisasi menghasilkan NH positif plus AN negatif. Jadi kalau kita lihat ionisasinya seperti ini, H positif, ciri dari asam. Ini H positif juga mencirikan adanya asam. Lanjut. Contohnya, asam klorida HCl menghasilkan H positif plus Cl-. Asam bromida HBr menghasilkan H positif plus Br-. Asam sianida HCN menghasilkan H positif plus Cn-. Asam hipoklorit HClO menghasilkan H positif plus ClO-. Asam klorid HClO2 menghasilkan H positif plus ClO2-. Asam klorat HClO3 menghasilkan H positif plus ClO3-. Asam perklorat HClO4 menghasilkan H positif plus ClO4-. Asam sulfida H2S menghasilkan H positif plus S2-. Lanjut, asam nitrat HNO3 menghasilkan H positif plus NO3-. Asam nitrit HNO2 H positif plus NO2-. Asam sulfat H2SO4 menghasilkan 2H positif plus SO42-. Asam sulfit H2SO3 menghasilkan 2H positif plus SO32-. Asam fosfat H3PO4 menghasilkan 3H positif plus PO43-. Asam fosfit H3PO3 menghasilkan 3H positif plus PO33-. Asam asetat atau asam cuka CH3COOH menghasilkan CH3COO- plus H positif. Ini merupakan asam organik. Cirinya ada COOH. Lanjut. Basa menurut Arrhenius adalah zat jika dilarutkan di dalam pelarut air menghasilkan ion OH-. Kita breakdown, pelarut basa adalah pelarutnya harus menggunakan air, menghasilkan selalu OH-. Rumus kimianya ada OH, rumus umumnya LOHN kali, terionisasi Ln positif plus NOH negatif. Contoh basa, kalium hidroksida KOH terionisasi menghasilkan K positif plus OH-. Natrium hidroksida menghasilkan Na positif plus OH-. Magnesium hidroksida menghasilkan Mg2 positif plus OH-. Kalsium hidroksida menghasilkan Ca2 positif plus OH-. Strontium hidroksida menghasilkan Sr2 positif plus OH-.
barium hidroksida menghasilkan Ba2 positif plus OH min. Jangan lupa klik subscribe. Berikut contoh basa reaksinya. Besi 2 hidroksida atau ferrohidroksida FeOH 2 kali menghasilkan Fe2 positif plus OH min. Ferrihidroksida besi 3 hidroksida menghasilkan Fe3 positif plus 3 OH min. Kelemahan teori asam basa Arrhenius itu apabila karena menggunakan pelarut air maka hanya terbatas pada pelarut air, sehingga tidak bisa menjelaskan zat jika dilarutkan ke dalam atau pelarutnya tidak air. Nah, maka muncullah teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah spesies, bisa berupa molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau H positif. Sehingga asam merupakan proton donor. Kalau kita tulis reaksinya asam melepas proton membentuk basa konjugasi. Ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Basa Bronsted-Lowry spesies yang menerima proton atau proton akseptor. Kita tulis, maka basa menerima proton membentuk asam konjugasi. Sehingga basa dan asam konjugasi ini merupakan pasangannya. Asam basa konjugasi. Dari kedua hal ini kita bisa ambil kata kuncinya bahwa jumlah H pada asam itu lebih besar dibanding jumlah H pada basa. Selisihnya hanya 1. Jadi H asam dengan H basa selisihnya hanya 1. Lanjut. Tentukan spesies berikut sebagai asam atau basa serta pasangan asam basa konjugasinya. Ini soal pembahasannya kita lihat. Kita tulis kembali. Reaksi ke kanan kita lihat HCl berubah menjadi Cl-. Artinya HCl melepas H positif menjadi Cl-. Maka HCl bertindak sebagai asam. Maka ini asam. H2O berubah menjadi H3O+. H2O menerima H positif menjadi H3O+. Sehingga H2O bertindak sebagai basa. Ini basa. Nah, lanjut. Sekarang reaksi yang ke kiri. Cl- berubah menjadi HCl. Maka Cl- menerima H positif menjadi HCl. Cl- bertindak sebagai basa. Ini basa. H3O+ berubah menjadi H2O. Maka H3O+ melepas H menjadi H2O. Maka H3O+ bertindak sebagai asam. Kalau ini kita gabungkan, maka HCl asam pertama ini pasangannya dengan Cl-, H2O basa kedua pasangannya dengan asam 2 H3O+. Sehingga HCl dengan Cl- pasangan asam basa konjugasi. H2O dan H3O+ pasangan asam basa konjugasi. Lanjut. Sekarang ini bisa kita nyatakan HCl merupakan asam konjugasi dari Cl-. Cl- merupakan basa konjugasi dari HCl. H2O merupakan basa konjugasi dari H3O+. H3O+ merupakan asam konjugasi dari H2O. Sekarang kita latihan. Asam konjugasi dari HCO3- adalah, maka HCO3- ini adalah suatu basa. Untuk menjadi asam, maka dia harus ditambah H positif. Sehingga menjadi H2CO3. Kalau kita lihat, muatan listriknya 0, di sebelah kanan juga harus sama 0. Maka H2CO3 merupakan asam konjugasi dari HCO3-. Lanjut. Basa konjugasi dari HCO3- adalah, maka HCO3- ini bertindak sebagai asam. Kalau kita ingin mencari basa, maka HCO3- harus melepas H. Maka HCO3- melepas H menjadi CO3 2-. Ingat, muatan listriknya harus sama. 2- dengan H plus itu -1. Maka CO3 2- ini merupakan basa konjugasi dari HCO3-. Sekarang ini, asam konjugasi H2PO3-. Apakah PO3- atau
HPO3 atau H3PO3. Mana yang benar? Adalah H3PO3. Silahkan cari sendiri alasannya. Lanjut. Kelemahan teori asam basa Bronsted-Lowry. Jika suatu senyawa tanpa proton atau H, ini tidak bisa dijelaskan dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Misalnya NH3 dengan BF3. Kemudian pada senyawa-senyawa kompleks di kelas 12 nanti. Hingga muncul teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis. Asam menurut Lewis adalah senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain, sehingga merupakan akseptor pasangan elektron. Asam Lewis itu menerima pasangan elektron, akseptor pasangan elektron. Lanjut. Basa Lewis adalah senyawa yang mampu memberikan pasangan elektron dari senyawa lain, maka merupakan donor pasangan elektron. Basa Lewis itu memberikan pasangan elektron, donor pasangan elektron. Basa Lewis berupa spesies yang mempunyai pasangan elektron bebas. Ini kata kuncinya di sini. Nah, kita lihat contohnya. Ini suatu senyawa BF3 direaksikan dengan NH3. Nah, NH3 itu mempunyai pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas diberikan kepada BF3. Maka ini asam Lewis. Ini basa Lewis, sehingga nanti membentuk ikatan kovalen koordinasi. Sehingga ini senyawanya BF3NH3. Inilah ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau kita rangkum dari pembahasan tadi, Arrhenius, teori asam basa Arrhenius, asam adalah melepas H positif. Basa menurut Arrhenius melepas OH negatif. Asam menurut Bronsted-Lowry proton donor. Basa proton akseptor. Lewis, asam adalah menerima pasangan elektron. Kalau basa menurut Lewis memberi pasangan elektron. Kelemahan Arrhenius terbatas pada pelarut air. Kalau Bronsted-Lowry tidak dapat menjelaskan reaksi pada senyawa tanpa proton. Kalau Lewis terbatas pada senyawa ikatan kovalen koordinasi. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dan jangan lupa klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.